Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayal hudur al-hibba rahimakumullah, kifahulukum jami'an hadal yaum. Semua baik ya. Ini teman-teman saya harap selalu jaga kesehatan ya, jaga kondisi biar perkuliahan bisa lancar karena ini musim pancaroba. Minggu yang lalu kan banyak yang tidak masuk ya, macam-macam, ada yang flu dan sebagainya. Baik, qabla an nabda dirasatan yaum fayabina naqra suratul Fatihah tsumma waraditu billahi robba. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kayaknya teman-teman ada yang tidak masuk ya, tapi ada baiknya saya panggil satu-satu ya. Yang pertama Dewi Fauzi hadir. Isnaini Siti Hikmatul Fadilah, Husna Ahmadiyah, Izzatul Milah. Baik teman-teman ya, kita hari ini akan mencoba materi yang baru. Ini sebenarnya lanjutan dari minggu yang lalu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara membuat kalimat atau paragraf ya yang sifatnya campuran. Bisa argumentatif, bisa opini, ya, bisa persuasif ya. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan khusus masuk pada materi bagaimana membuat paragraf atau kalimat yang sifatnya adalah argumentatif. Ya. Dari teman-teman ini sudah ada yang pernah mencoba membuat kalimat atau mengembangkan paragraf yang pada minggu lalu sudah kita pelajari? Sudah ada yang mencoba? Kemarin kan kita sudah campuran ya, kita tidak menentukan paragraf ini masuk dalam kategori argumentatif, persuasif atau opini ya, tapi secara bebas, hanya membuat kalimat, ada yang bercerita tentang kegiatan sehari-hari, menceritakan temannya dan lain sebagainya. Sudah ada mencoba untuk mengembangkan ke arah misalnya ke argumentatif, sudah ada? Belum ya? Baik teman-teman ya, tadi di awal sudah saya sampaikan ya bahwa kita akan berbicara atau belajar tentang bagaimana kita menulis paragraf yang sifatnya argumentatif ya. Dari pembelajaran ini yang ingin kita capai bersama, khususnya yang saya berharap dari mahasiswa, yang pertama kalian semua itu mampu ya nanti mengidentifikasi unsur-unsur paragraf argumentatif dalam bahasa Arab ya. Kemudian kalian mampu menyusun dua paragraf berbentuk argumentatif yang temanya sudah saya tentukan, yaitu at-thariqah afdalul minal maddah. Kemudian yang terakhir saya berharap kalian semua itu mampu ya menunjukkan ketetapan, sistematika dan kesesuaian kaidah bahasa Arab ya. Nah, baik ya teman-teman, tadi sudah kita tahu bersama ya bagaimana capaian atau tujuan pembelajaran kita. Maka untuk materi pokok kita pada hari ini, jangan berpikir berlebihan ya, membuat paragraf itu menakutkan, tidak. Ini akan saya beberapa trik dan tips bagaimana menulis paragraf yang bersifat argumentatif dalam bahasa Arab itu dengan mudah ya dan menyenangkan ya. Nah,
Yang perlu kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan paragraf argumentatif dalam bahasa Arab? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu semuanya? Coba dikaitkan dengan pembelajaran minggu yang lalu yang sudah saya sampaikan tentang paragraf secara umum. Coba dibuka lagi catatannya, mungkin kelewatan. Ada yang tahu? Nah, benar ya, tetapi perlu ada tambahan lagi mungkin? Ada yang lain menambahkan? Mas yang di belakang itu nambah? Ya. Tadi disampaikan paragraf yang berisi tentang argumen penulis. Ada lagi? Silakan, Mbak. Mungkin bisa ditambahkan. Baik ya, jadi secara sederhana ya, kita ambil intinya saja, apa yang dimaksud dengan paragraf argumentatif, ya tulisan kita yang berisi argumen-argumen kita di dalam mempertahankan sesuatu yang kita opinikan. Misalnya tadi disampaikan, sudah saya tentukan materinya adalah at-thariqah afdhalul minal maddah. Kenapa? Nah, kata kenapa ini merujuk pada paragraf argumentatif. At-thariqah afdhalul minal maddah. Metode lebih bagus, lebih baik ya, lebih afdol kalau bahasa Arabnya dari materi. Jadi sebagus apapun materi tetapi tidak disampaikan dengan metode yang benar, maka pesan-pesan dari materi itu tidak akan pernah bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Maka disebut at-thariqah afdhalul minal maddah. Nah, kemudian yang selalu dalam pikiran kita, lalu strukturnya bagaimana, Pak? Strukturnya bagaimana, Ustadz? Paragraf argumentatif secara garis besar ada 3. Tetap ya, setiap tulisan baik argumentatif, persuasif, apapun itu selalu memuat 3 hal. Yang pertama tentu muqaddimah. Biasanya sebut apa? Pendahuluan. Itu mengantarkan, tulisan itu mengantarkan kepada pembaca nanti isinya seperti ini. Nah, itu namanya muqaddimah. Kemudian burhan, ya, isi keseluruhan. Jadi setelah kamu mengantarkan pembaca nanti tulisan ini bakal seperti ini, maka itu kamu menjawab di bagian burhan ini, di bagian isinya, ya. Jadi ternyata yang kamu sampaikan ini. Di dalam penyampaian isi itu tadi kamu melontarkan apa dan kamu harus bertanggung jawab mengapa harus seperti ini. Nah, itu yang dinamakan argumentatif. Argumen penulis menjadi pokok utama di dalam penyampaian isi. Kemudian tentu ya seperti tulisan yang lain pasti ditutup dengan tulisan penutup. Bisa berupa kesimpulan akhir ya, merujuk pada penjelasan isi, bisa jadi paradigma penulis. Jadi sama, cuman kontennya atau esensinya yang berbeda. Jadi setiap tulisan selalu memuat 3 hal. Pertama, pendahuluan, isi pokok, kemudian penutup. Itu kalau kita mau bikin, kalau dalam materi tabligh tahlil namanya artikel populer seperti itu ya. Nah, ini sudah saya tentukan ya, materi at-thariqah afdhalul minal maddah. Tentu kalian sudah punya bayangan. Kenapa saya harus menulis ini? Tentu sudah punya bayangan, pasti nanti akan membuat namanya paragraf argumentatif. Tapi ditahan dulu ya, masih banyak penjelasan yang mau saya sampaikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menyusun kalimat dan konteksi antar kalimat. Teknik ini ya, mau argumentatif, mau persuasif sama yang sudah saya berikan di minggu yang lalu. Makanya tolong catatan-catatan itu jangan dibiarkan nganggur, teman-teman. Harus terus diulang ya, dibaca, namanya tikror ya, diulang-ulang dibaca. Nanti kalau sudah terbiasa, kalian akan mudah ya menuangkan apa yang ada di kepala melalui tulisan. Itu ya. Baik, teman-teman, sudah mulai punya gambaran ya. Tadi penjelasan saya di materi ya, sudah ya. Sudah mulai punya gambaran bagaimana kita beropini kemudian mempertanggungjawabkan opini kita. Sekarang saatnya kita akan
mencoba untuk tatbik ya, praktik ya. Seperti di awal pertemuan sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah takbir tahriri ini adalah mata kuliah sifatnya praktikum. Karena apa? Teori sudah diberikan di takbir tahriri 1. Teori yang saya sampaikan kemarin-kemarin itu hanya mempertegas saja. Jadi bukan teori baru. Teori sudah kalian terima di takbir tahriri 1. Jadi ini tinggal praktik. Ya. Tapi sebelum saya beri tugas ya, penugasan atau tatbik di kelas ini, mungkin ada yang mau sampaikan dulu? Ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada ya? Udah paham semua ya? Berarti kalau sudah paham, gak ada ditanyakan, siap dengan tugas ya? Tenang, tidak menakutkan tugasnya, seperti biasa, gampang ya. Baik, ini ya, silakan lihat di layar monitor ini ya, teman-teman ya. Ini sifatnya tugasnya individu, yaitu 1, menulis 2 paragraf dalam bentuk argumentatif. Tadi bisa kalian mengacu pada 2 contoh yang saya berikan tadi ya, bagaimana kita membuat paragraf argumentatif. Ini bukan membuat tulisan utuh ya teman-teman, nanti jangan kebablasan, misalkan bikin 2 halaman, bukan, hanya bikin 2 paragraf. Mafhum ya tugasnya. Kemudian kalau hari ini selesai, saya silakan dikumpulkan sekarang ya, kalau hari ini selesai. Tapi kalau memang tidak cukup, nanti bisa dikumpulkan ke email saya yang sudah saya share di awal sebagai Google Drive itu ya, bentuk penugasan berupa dokumen PDF, dan minggu depan kita akan kaji bersama satu persatu sampai tuntas. Jadi biar materi, karena ini materi yang sangat penting. Di antara sekian-sekian ini yang paling menurut saya sendiri itu paling rumit, jadi akan kita kaji, kita kupas sampai tuntas. Paham ya? Sekarang masih ada sekitar waktu 36 menit ya. Kalau coba waktunya dicek 35 menit, saya kira itu bisa kita gunakan untuk mencoba ini ya. Karena sifatnya tatbik, silakan disiapkan kertasnya dan dikerjakan mulai sekarang. Oke, sudah ada yang selesai? Belum semua? Oke ya, jadi nanti mohon seperti yang sudah saya sampaikan, link Google Drive saya, ya nanti kalian bisa langsung klik itu, letakkan tugas di situ. Nanti akan saya ambil, nanti minggu depan akan kita kaji bersama ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana mengumpulkan tugas? Atau mungkin ada yang mau tanya tentang ini yang sudah saya kerjakan? Tidak ada ya. Intinya belum selesai semua ya. Tapi opennya sudah muncul ya, sudah. Tinggal menyelesaikan argumentasinya, taruh di Google Drive saya, nanti minggu depan kita bahas bersama. Baik teman-teman, saya kira untuk hari ini cukup ya. Sudah saya sampaikan materi bagaimana kita membuat paragraf paragraf berjenis argumentatif. Nah, di antara kalian ada yang masih ingat gak tadi yang bagaimana langkah-langkah menyusun paragraf argumentatif? Silakan angkat tangan, silakan. Yang pertama yaitu menentukan tulisan pokok. Ya, bagus. Kemudian menyusun kerangka paragraf. Oke. Kemudian menulis 2 paragraf secara utuh. Oke. Dengan struktur argumentasinya. Oke. Yang keempat adalah revisi. Bagus ya. Bisa beri aplaus pada teman kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ada 4 langkah penting dan itu akan memudahkan kalian nanti untuk menyelesaikan tugas pada hari ini ya. Jadi tetap berpedoman bagaimana langkah-langkah menyusun paragraf argumentasi atau paragraf argumentatif yang sudah saya kirimkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Baik teman-teman, saya kira untuk hari ini kita cukup dulu ya. Tolong pesan saya ya, seperti saya tidak pernah bosan memberikan pesan pada kalian, tolong tuh diulang-ulang ya. Apalagi teman-teman yang sudah suka nulis itu ya, jangan berhenti. Jadi nanti kita bisa membuat berbagai ragam bentuk tulisan, salah satunya adalah bagaimana membuat paragraf argumentatif seperti itu. Saya kira sampai di sini dulu teman-teman ya.
Mari kita tutup perkuliahan ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dengan membaca seperti biasa, yaitu doa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Asyhadu an la walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas kehadiran hari ini. Saya berharap tetap kompak ya. Jaga kesehatan biar minggu depan kita bisa bertemu kembali. Segala kesalahan saya mohon maaf. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.